Jadi Unmu Babel itu didirikan 5 nilai dasar. Ya, saya selalu Hmm. seperti itu di dalam merancang sesuatu. Ada 5 nilai dasar. Pertama itu keislaman. Mengapa? Karena Ya. kita ini adalah ya di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah yang menjadikan Islam sebagai ideologi, sebagai ideologi gerakan dan sebagainya. Nah, yang kedua keindonesiaan. Nilai-nilai Ya. keindonesiaan ini jelas ya. Maka kita sangat apa namanya itu pluralisme kita pegang dan sebagainya. Bahkan yang non muslim juga banyak kuliah di tempat kita. Kemudian yang ketiganya itu nilai-nilai kekinian. Nah, maka Ya. mengadopsi nilai-nilai kekinian bagi dosen itu menjadi hal ya suatu keniscayaan. Ini yang saya tekankan. Kemudian teknologi harus kita raih dan sebagainya. Harus kita kuasai. Jangan sampai kita Ya. gagap dalam hal itu. Maka setiap pengembangan kampus selalu saya arahkan, terutama kemajuan IT ya. Itu menjadi hal yang penting. Akan segera terbit Majalah Kampus Indonesia edisi ketiga, Januari 2025. Dengan topik utama 100 kampus penyumbang pejabat publik, juga posisi strategis di Indonesia yang didominasi oleh UI, UGM, dan ITB. Untuk pemasangan iklan dan berlangganan, dapat menghubungi kontak yang tertera di video. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memantau prestasi dan kinerja perguruan tinggi di Indonesia. Menurut rencana, selain akan kami tayangkan secara digital, wawancara ini juga akan kami muat di majalah Kampus Indonesia edisi Januari 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Fadilah Sabri, ST Magister Engineering IPM. Beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Apa kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah Pak Sarino. Alhamdulillah sehat. Ya, ya. Pak Fadilah menyelesaikan S1 di Teknik UI Yogyakarta, kemudian S2 di UGM, merupakan salah satu pendiri Universitas Bangka Belitung, pernah menjadi Wakil Rektor 3, kemudian menjadi Ketua BBA STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung, tahun 2019 menjadi penanggung jawab Panitia Perubahan STKIP Muhammadiyah Babel menjadi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, dan saat ini menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Babel sejak 2020. Nah, Pak Fadilah mungkin bisa cerita secara singkat ya, tentang perjalanan karirnya sampai saat ini menjadi Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. saya pulang dari Jogja itu tahun 2000. Saya eh, boyong keluarga saya dan setelah tahun 2000 itu saya pertama diamanahkan sebagai guru di SMA Muhammadiyah dan sekaligus kemudian oleh Wali Kota Pangkal Pinang Pak Sultan Karim Ya, saat itu yang merupakan Ketua Majelis Dikasmen PDM Bangka meminta saya untuk menjadi Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah tahun 2000. Kemudian 2001, eh, tahun 2003 saya dipanggil Pak Eko Maulana Ali, Bupati Bangka hmm, saat itu, ya, untuk ya, mendirikan kampus namanya Unipalas, Universitas Pahlawan 12. Tetapi
yang bisa berdiri hanya sekolah tingginya. Saya ditunjuk sebagai ketua sekolah tinggi teknologi Pahlawan 12. Nah, merangkap saya pagi itu sebagai kepala sekolah dan siang saya sampai sore itu sebagai ketua sekolah tinggi yang itu hanya dua prodi, yaitu prodi teknik sipil dan teknik tambang. Lalu tahun 2006 saya ketemu Pak Rusdi Rahman, Pak Rusdi Rahman, anggota DPD Bangka, ya dulu pernah jadi Ya, Kanwil di Jogja, ya Kanwil Pendidikan. ya. Nah, Pak Rusdi Rahman kemudian eh, mengajak saya bersama dengan teman-teman yang lain pada saat itu dipanggil oleh Pak Udarni. Nah, Pak Udarni Hmm. memanggil di rumah beliau, rumah dinasnya, meminta kita untuk segera mendirikan universitas negeri karena kita tidak punya sudah jadi provinsi tapi kita tidak ada perguruan tingginya. Dan alhamdulillah tahun 2005 itu kita mulai bekerja. Alhamdulillah 2016 2006 itu berdirilah UBB. Pada saat itu belum negeri, Hmm. masih swasta. Ya. Jadi Ya. UBB itu penggabungan antara sekolah tinggi yang saya pimpin sama sekolah tinggi pertanian punya Yayasan Pertiba dan juga dengan Politeknik Manufaktur Timah yang pada saat itu dirijennya Pak Satrio yang sekarang menjadi Ya. menteri ya pendidikan tinggi kita ini. Nah, di 2006 berdirilah UBB sampai dengan 2010 itu jadi negeri. Saya diamanahkan oleh Prof. Tustami Rahman pada saat itu adiknya Pak Kusi Rahman. Beliau guru besar dari Jember, putra Bangka, kita suruh pulang oleh Pak Gubernur Pak Hudarni, maka beliau jadi rektor selama 2 periode setengah pada saat itu. Nah, saya 2006 2007 juga wakil rektor, kemudian 2013 itu jadi dekan Fakultas Teknik sampai dengan 2016. 2016 saya diangkat di wakil rektor bidang perencanaan dan perencanaan dan komunikasi ya. Lalu 2018 saya resign. Hmm. Nah, saya resign 2018 karena saya mencalonkan sebagai wakil Bupati Bangka saat dicalonkan. Nah, Ya. 2018 saya kemudian, nah 2011 itu pada saat saya sedang tidak pulang studi dari kacamata itu, saya saat itu tidak memiliki tidak punya tugas tambahan, kan saya mendirikan STKIP bersama kawan-kawan Sekolah Hmm. Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan tahun 2011. Nah, 2018 karena selesai pilkada, 2019 kemudian saya ikut pileg, tapi hanya dapat ranking 2, tidak dilantik. Ya. Hanya satu kursi dapatnya sebagai ucapan Ya. terima kasih saya kepada partai yang telah mendorong saya dan akhirnya saya kembali ke kampus. Nah, disitulah kemudian karena saya sebagai ketua BPH STKIP, permintaan masyarakat banyak sekali untuk di universitas karena baru ada satu Ya. universitas saat itu di Bangka Belitung. Alhamdulillah 2019 kita bergerak bekerja merubah bentuk dari STKIP menjadi Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung, tepatnya itu bulan September ya, Desember 2020 keluar izin tanggal 4 September ya pada saat itu. Dan alhamdulillah kita menambah satu 3 prodi. Dulu kan syarat mendirikan Hmm. universitas itu 10 prodi, Pak. Tapi Ya. kemudian jadi cukup 5 prodi. Nah, 5 prodi Ya. itu kita sudah punya 4, tapi harus ada itu eksaknya minimal 2 prodi. Ya. Ya, alhamdulillah kita dirikan yang eksak kebetulan saya dari teknik sipil dan juga menambah ilmu komputer sama teknik lingkungan atau konservasi. Jadilah ke Unmu Babel sekarang ini dan alhamdulillah ini sudah berjalan 4 tahun ya perubahan bentuk. Unmu Babel ya usianya sudah 13 tahun. Itulah cerita singkatnya perjalanan dalam pendirian Unmu Babel itu dan saya kemudian diamanahkan sebagai rektor yang pertama karena nasihat Pak Haidar Nasir, mendirikan perguruan tinggi itu tidak mudah, memeliharanya lebih tidak mudah. Anda harus bertanggung jawab, harus sebagai rektor, kata Pak Haidar Nasir pada saat perubahan bentuk tersebut. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih diberikan kesehatan kawan-kawan dan kemarin September pelantikan periode
kedua saya sebagai rektor. Demikian Pak Bambang. Baik, luar biasa. Saya sudah mewawancarai banyak rektor dari perguruan tinggi Muhammadiyah. Biasanya prestasinya bagus-bagus, kinerjanya bagus. Nah, ini termasuk baru yang di Bangka Belitung. Nah, kemudian mungkin sudah punya rencana-rencana, program, target-target yang mau dicapai, bisa diceritakan. Ya, Alhamdulillah pasti Pak, karena kami selalu di saat pelantikan itu ada tanda tangan kinerja oleh Majelis Hmm, Tinggi Litbang ya. Jadi kita pertama mempertahankan jangan sampai jumlah mahasiswa turun. Itu tantangan yang ya, pertama. Karena kita ketahui seluruh perguruan tinggi swasta mengalami penurunan dengan kebijakan ya, pemerintah seperti ini dan PMA ya. pun banyak yang juga berkurang. Tapi alhamdulillah Hmm, kemarin Unmu Babel bisa bertahan dan naik 10% ya dari ya, gencarnya apa namanya itu serangan dan sebagainya dan ya, alhamdulillah kita bisa bertahan itu. Itu target yang pertama yaitu mempertahankan dan meningkatkan jumlah mahasiswa karena Bangka Belitung itu APK-nya terendah, Pak. ya, APK-nya terendah ya se-Indonesia. Ya kita tuh nggak sampai hmm, 15 atau 15% gitu angka. Maka itu hmm, ini tantangan dan juga peluang sebenarnya agar ya, mahasiswa itu bisa bisa kuliah. Kemudian yaitu mengejar akreditasi menjadi unggul. Kemarin alhamdulillah ya, kita baru akreditasi dapat baik sekali ya untuk APT-nya dan prodinya kita tuh sudah ada yang unggul walaupun baru ya. Saya tuh bersyukur karena kita disupport oleh kawan-kawan dari UMY Pak. Saya kita oh, dibina oleh UMY ya karena saya minta dibina. Saya minta dibina hmm, apalagi sekarang ya Prof Nurmandi kan jadi rektor hari ini dilantik ya, dan beliau adalah putra Bangka, maka saya sangat bahagia dan senang bisa berkomunikasi dan Prof Gunawan kemarin juga demikian. Termasuk juga UAMKA, saya senantiasa membangun jaringan dengan kawan-kawan itu dengan yang sudah besar, yang sudah maju. Nah, target kita paling tidak kita semua prodi itu baik sekali minimal dan juga harus ada 50% itu adalah unggul sehingga kita bisa mengejar target menjadi program studi yang unggul di Provinsi Bangka Belitung. Karena ya swasta yang sekarang ini dianggap eh, punya daya saing yaitu ya Muhammadiyah. Dan alhamdulillah itu kita sudah bisa mewujudkan dan juga mudah-mudahan di wilayah dua dikti pun kita alhamdulillah setiap tahun mendapatkan penghargaan sebagai apa namanya penerima hibah penelitian ya, terbesar dan sebagainya. Dan itu salah satu prestasi yang kami raih bersama kawan-kawan tentunya. Dan kemudian memang mimpi saya itu dan kita semua itu kalau bisa sudah banyak yang ingin pertama buka pasca dan PPG. Nah, PPG ini menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena di Provinsi Bangka Belitung belum ada kampus PPG dan ini sebenarnya sudah dimandatori. Ya, kita sudah berusaha dan tinggal sedikit lagi. Nah, mungkin besok atau lusa saya direncanakan ingin ketemu sama Pak Direkturnya untuk membicarakan Bangka Belitung itu menjadi prioritas katanya. Belum ada kampus yang ada PPG-nya. Kita banyak guru-guru itu kalau ingin mendapatkan PPG itu keluar. Ada ke Palembang, ya, ke Jakarta dan sebagainya. Dan kemudian juga mimpi kita punya pasca untuk periode kedua ini dan insya Allah ini sudah kita mulai, sudah mulai kita rintis dan kalau untuk kedokteran yang kita harus realistis negeri saja baru kemarin itu pun mandatori ya sifatnya dan saya tapi tetap karena program studi kedokteran itu memang sangat menjanjikan namun juga tidak ya, mudah dalam pengelolaannya. Saya juga harus banyak belajar dari kawan-kawan yang sudah punya program studi kedokteran. Paling tidak mungkin kita bisa apa mendirikan yang kedokteran gigi karena itu lebih ya, lebih apa lebih ringan syarat-syaratnya dan juga Bangka Belitung ini masalah kesehatan gigi masyarakatnya memang kurang masalahnya kan banyak ya, sekali karena kita kan mengandung timah ya
air kita itu. Ya. Jadi banyak gigi orang Oh, Bangka itu cepat keropos seperti itu. Dan itu salah satu ya, eh, PR besar ya, bagi masyarakat. ya, Demikian Pak, mungkin ya. ya. Ya, baik. Mungkin bisa diceritakan mengenai student body, Pak. Jumlahnya mahasiswa, kemudian target penerimaannya, alumninya dan sebagainya. Mungkin silakan, Pak. Alhamdulillah, kalau studi budi kita itu sekarang baru sekitar kisaran 2.100 sampai 2.300 Ya, ya, udah fluktuasi ya. ya, Karena ya, ya biasanya di semester genap itu banyak yang ya mereka tuh atau cuti segala macam ya. Nah itu ya, yang saya ceritakan kemarin seperti wawancara itu kenapa banyak mahasiswa. Iya betul 10 sampai 15%. Rata-rata di semester genap itu ya, selalu ada yang cuti ya atau mereka ya tidak melanjutkan karena faktor ekonomi biasanya seperti itu. Nah, kemudian jumlah prodi kita ada 10 di 3 fakultas dan yang ya, unggul itu ya FIP karena kita memang awalnya dari STKIP. Ya, jadi ya, fakultas yang paling favorit ya fakultas ya, FKIP itu terutama di PGSD. PGSD itu jumlah kelasnya 6 kelas, itu pun saya batasi. ya, Ya, saya batasi dan karena dia sudah unggul akreditasinya. Ya. Kemudian ya, pendidikan guru olahraga, alhamdulillah juga itu ranking kedua. Kalau untuk di fakultas tekniknya ilmu komputer ya itu yang paling banyak ya. Kemudian untuk yang fakultas ilmu sosial dan bisnisnya kriminologi. Nah, kriminologi ini hmm, prodi baru Pak. Ya, prodi baru. ya, Memang di Indonesia ini kalau misalnya nggak sampai 4 atau 5 kampus yang memiliki ya, S1 kriminologinya. Karena dia merupakan gabungan dari ilmu sosiologi dan ilmu hukum. Karena kita mau mendirikan fakultas hukum atau ilmu hukum tidak ya, izin, Mbak, tidak bisa diizinkan karena masih moratorium. Maka saya hmm, ke Jakarta ini juga mengambil IPEK itu karena kalau kita bisa merger, kita dapat insentif, kita bisa membuka prodi yang moratorium tersebut, seperti seperti farmasi dan sebagainya, manajemen, akuntansi, farmasi, ya, itu semuanya tidak bisa ya. didirikan. Pak, kalau merger itu sekarang boleh, Pak ya. Jadi dari kota lain kemudian bergabung itu bisa ya. Bisa, ya bisa, sangat bisa. Walaupun di luar LDK-nya beda-beda bisa. Bisa. Ya, Kemarin saya mau mengambil yang dari Palembang. Ini kan IBEK ini kan ada ya, di Bangka, Pak. ya, IBEK ini ada di Bangka, mahasiswanya sudah turun, ya, sudah mau collab, tapi izinnya masih ada. Syaratnya izinnya masih hidup. Nah, kalau izinnya sudah tidak itu ya tidak kami maka tadi saya negosiasi kata saya, ya, mari kita selamatkan dulu lah mahasiswa ya, sama SDM Bapak mengenai aset nanti dulu ya, lah ya biar kita ya, selamatkan, kami ambil alih maksudnya biar nantinya itu ya pihak pemerintah juga senang karena jumlah perguruan tinggi Indonesia kan ya, banyak kan. Tapi yang banyak. memiliki kualitas ya minim sekali. Nah, itu salah satunya. Ya, Bisa. ya, Beli izinnya pun bisa. ya. Walaupun kita tidak ambil asetnya Ba- bisa. Baik. Nah, kalau kekhasan atau keunggulan Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ini apa, Pak? Jadi Unmu Babel itu didirikan 5 nilai dasar. Ya, saya selalu Hmm. seperti itu di dalam merancang sesuatu. Ada 5 nilai dasar. Pertama itu keislaman. Mengapa? Karena Ya, kita ini adalah ya di bawah naungan Perserikatan Muhammadiyah yang menjadikan Islam sebagai ideologi, sebagai ideologi gerakan dan sebagainya. Nah, yang kedua keindonesiaan. Nilai-nilai ya, keindonesiaan ini jelas ya. Maka kita sangat apa namanya itu pluralisme kita pegang dan sebagainya. Bahkan yang non muslim juga banyak di tempat kita. Kemudian yang ketiganya itu nilai-nilai kekinian.
Nah, maka Ya. mengadopsi nilai-nilai kekinian bagi dosen itu menjadi hal ya suatu keniscayaan. Ini yang saya tekankan. Kemajuan teknologi harus kita raih dan sebagai harus kita kuasai. Jangan sampai kita Ya. gagap dalam hal itu. Maka setiap pengembangan kampus selalu saya arahkan, terutama kemajuan IT ya, itu menjadi hal yang penting. Kemudian yang keempat itu ada nilai-nilai kedisinian. Nah, ini orang yang sibuk Ya. apa ini Pak kedisnian? Kedisnian ini sebenarnya bagaimana kita bisa mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal. Dan nilai-nilai Ya. kearifan lokal itu menjadi ciri khas kita transformasikan ke dalam ya kurikulum. Contohnya begini, di Bangka Belitung itu terkenal dengan budaya pantun, ya. Nah, Hmm. itu budaya pantun itu walaupun kita tidak ada program studi budaya, tapi itu menjadi Ya. kekhasan kita di dalam setiap Ya. kali kita menyampaikan kepada masyarakat dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ke masa depanan. Dan lima nilai-nilai Ya. inilah yang menjadi apa namanya itu pengikat Ya. dan yang menjadikan apa semacam kekuatan bagi kita sebagai dosen. Dan di Muhammadiyah itu kan ada wajib adanya al-Islam dan kemuhammadiyahan. Kalau orang itu Hmm. tridharma, kita catur dharma. Nah, catur dharma itu setiap dosen itu selain dia mengajar, dia meneliti, dia mengabdi, dan dia juga harus bisa memahami konsep tentang tahun ya misalnya bagaimana kita bisa saling tolong menolong nilai-nilai ibadah nilai-nilai dakwah itu harus jalan dan bagaimana kita mentransformasikan nilai-nilai konsep ya apa namanya itu bayani Ya. ya burhani dan irfani di dalam nilai-nilai Muhammadiyah ke dalam setiap aktivitas. Nah, alhamdulillah dengan pendekatan seperti itu ya kawan-kawan itu ya masyarakat itu menerima kita. Itu orang mengatakan bahwa susah Muhammadiyah itu diterima di kampung-kampung. Ternyata tidak juga. Alhamdulillah. Ya. Mengapa? Karena kita pendekatannya pendekatan tadi itu kedisinian. Saya kalau kampung-kampung ya saya pakai sorban, saya pakai sarung, saya ceramah, Hmm. dan saya selalu mencari mahasiswa. Ya, dan bagaimana kalau mereka tidak mampu? Ya kita punya lazismu. Nah, lazismu itulah Ya. yang membantu anak-anak yang tidak mampu itu. Dan alhamdulillah ini Oh. menjadi ciri khas kita. Dan memang sebenarnya yang paling penting itu apa? Yang paling penting itu personality dari dosen-dosen. Maka dosen-dosen itu kita latih menjadi tukang ulun. Nah, tukang ulun Ya. ini adalah kearifan lokal, Pak. Ya. Maka kan mungkin Bapak baca di WhatsApp saya kan tukang ulun itu kan. Nah, tukang ulun Hmm. itu adalah Ya. konsep kepemimpinan berbasis budaya lokal Bangka Belitung, Melayu Bangka Ya. Belitung. Nah, itu ya ceritanya, Pak. Ya. Baik. Nah, menarik. Tadi banyak mahasiswa yang mungkin dukungan finansialnya terbatas gitu, tapi saya membaca ada 15% yang Ya, mendapat apa Pak? Itu bebas sama sekali atau semacam beasiswa itu? jadi begini, biasanya setiap tahun saya itu 4 tahun ini kan menelaah ya. Kenapa? Banyak Hmm. mahasiswa yang tidak bayar kata saya. Itu saya Hmm. hitung itu 10 sampai 15%. Tahun kemarin tuh yang saya parah itu, hampir 15%. Sehingga anggaran saya itu ya tidak sesuai dengan target. Ya, 4M saya itu defisitnya. Nah, Hmm. oleh karena itu, bagaimana ini? Apa Mas? Saya cerita, ternyata kasus kemarin ya, Bangka Belitung kan tahun kemarin Hmm. kan masalah pertimahan. Karena orang Bangka Belitung ini masih masih tergantung pada timah, Pak. Mau tak mau. Ya. Ya. Jadi Ya. ya kasus korupsi 300 triliun segala macam itu memang sangat berdampak. Sekarang ekonomi Bangka Belitung ini Ya. mantap. Ekonomi Bangka paling rendah se-Indonesia kan Bangka Belitung sekarang 0,13% Hmm. per pertumbuhannya. Terendah di Ya. mata dan terendah di Indonesia. Mau apa orang mereka yang penting makan dulu. Kuliah nomor sekian. Hmm. Di satu Ya. sisi kita APK sudah rendah. Nah, oleh karena itu saya berkomunikasi Ya. lah dengan pemerintah daerah dan pemerintah daerah itu punya beasiswa daerah.
kata saya. Hmm. Kenapa tidak kita utamakan masyarakat yang kuliah di sini? Nah, saya minta tolonglah ditambahkan lagi Ya. ya beasiswa itu. Dan berapapun nggak ada masalah. Nanti subsidi silang. Nah, makanya tadi dia subsidi silang. Lalu saya lobby lagi kepada L2 Dikti dan kemarin saya sudah ngomong ke Pak Menteri, tolong dana beasiswa untuk Babel itu tambah kotanya dan disetujui. Gitu. Nah, untuk yang tahun kemarin bagaimana? Ya saya mengurangi anggaran otomatis dan subsidi silang. Saya nyatakan kalian harus tetap kuliah walaupun nanti tunda bayaran. Dan saya turunkan UKT-nya. Ya, daripada saya tidak dapat sama sekali. Ya. Nah, jadi UKT mereka itu saya turunkan, misalnya UKT 4 menjadi UKT 3. Saya kan paling rendah kita tuh 1 juta, Pak. 1 juta Ya. satu semester. Nah, 1 juta itu pun bisa diangsur. Ya. Misalnya, silakan mau bayar sama apapun boleh, mau bayar sama Ya. duren boleh, mau bayar sama ubi boleh. Ya silakan kata saya, bawa saja ke sini. Ya, tapi kan jangan malah sudah kalau orang tuanya malu segala macam, tidak apa-apa kata saya. Apa sanggupnya bayarnya. Jangan sampai tidak bayar sama sekali. Nah, 1 juta dibagi 6 kan cuma berapa? 400 ribu. Ya. Itulah cara Tapi mensiasatinya. Ini pun ya. belum semuanya. Belum. Nah, berdasarkan itu, saya punya pengalaman. Maka rencana anggaran belanja saya, itu saya potong 10% untuk mengantisipasi genap. Karena pasti akan terjadi lagi. Mereka semester awal bayar, semester genap tidak bayar. Itu cuti biasanya mereka. Nah, cuti lama-lama kan kasihan. Yang paling bagi saya, kalau kalian memang tidak mampu, ngomong, ada nggak kartu miskinnya? Kalau ada, mana? Nah, lalu saya akan mencari, Pak. Saya akan tawarkan Bapak Asuh. Ya. Ya. Nah, maka saya punya program Bapak-Bapak Asuh itulah. Ada Ya. beberapa mahasiswa yang dibayar oleh orang-orang yang dermawan dan juga dari pulau-pulau. Saya kalau sama aku pulau-pulau, saya nyari mahasiswa. Pulau-pulau Ya. yang terpencil itu. Dan mereka harus pulang ke kampungnya nanti untuk mengabdi di kampung. Itu Ya. ceritanya Pak Bambang. Baik. Baik, terima kasih. Nah, sekarang tentang alumni, Pak. Sudah meluluskan seperti apa dan mereka sudah berkiprah seperti apa? Karena salah satu ukuran kualitas perguruan tinggi itu kan dilihat dari alumninya. Ya, ya. Alhamdulillah Pak, 75% Ya. yang terima PNS dan P3K guru kemarin itu di Bangka Belitung ini alumni dari kita. Alumni Hmm. dari Muhammadiyah Bangka Belitung. Dan rata-rata kepala daerahnya puas karena mereka kita Ya. didik kedaya tahanan Malangan itu. Artinya begini, kalian tuh jangan mudah menyerah. Ya, kalian harus kuat walaupun ditaruh di daerah-daerah pelosok. Dan itulah yang saya ajarkan kepada mereka. Karena kita ini yang paling banyak itu yang lulusannya baru FKIP, ya, sedangkan yang untuk fakultas yang 4 tahun baru ini baru meluluskan dua, Ya. belum banyak sih yang kalau yang fakultas Ya. yang baru. Ya, tapi alhamdulillah rata mereka sudah bekerja, ada yang di Ya. kontraktor, ya, ada yang apa namanya itu eh, eh, di perusahaan-perusahaan yang teknik dan sains tadi itu. Nah, tapi kalau yang Ya. guru, kebanyakan mereka mengajar, Ya. mereka menjadi guru. Karena di Bangka Belitung masih banyak orang guru, banyak orang Ya. guru. Dan mereka siap ditaruh di pulau-pulau terpencil. Dan itulah yang membuat saya bangga. Ya. Biasanya kan orang-orang kan tidak mau taruh di daerah terpencil. Dan kemarin saya sekarang mau coba program, kan ada kampus Merdeka, mereka belajar kemandirian. Coba kata saya, Hmm. kita bikin saja penuh bubble mendidik, ya, bukan mengajar, mendidik. Kita taruh mereka 1 tahun
dan dianggap mereka tuh KKN sudah, kemudian praktek mengajar sudah, dan mereka skripsi sudah, anggap 1 tahun mereka langsung. Saya akan panggil kemarin PPM kita, coba dipikirkan, karena MBKM ini kan ya ada plus minusnya ya, ada plus minusnya. Nah, yang plusnya itu coba kita. Jadi alhamdulillah untuk alumni sampai detik ini ya lebih dari 80% mereka tuh terserap, terutama menjadi guru. Ya. Guru. Baik. Tadi sudah disampaikan bahwa Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung ini ingin membuka PPG, ingin ada pasca sarjana kedokteran gigi. Ya, ya, Mungkin ya. masih ada yang lain, Pak, yang ditargetkan. Kan hanya 4 tahun Pak masa kerja kita ini. Saya realistis juga. Jangan semuanya masa kerja. Tapi dalam RIP kita pun rencana pengembangan kita itu memang kita pertama pasca ya. Pasca itu menjadi suatu Ya, kebutuhan sama PPG itu. Ya, itu ya, menjadi kebutuhan karena baik itu pihak pemerintah daerah maupun juga L2 Dikti sangat mengharapkan. Kenapa? Karena kita ini kepulauan. Ya, ya, karena di kita ini kepulauan, maka ini menjadi hal yang penting karena mereka tuh tidak harus tugas belajar. Misalnya kalau ada yang dari pegawai segala macam, kita juga kan ada program RPL, Pak. Ya, rekognisi ya ya, ada untuk guru-guru yang belum S1. Alhamdulillah sudah meluluskan baru jalan 2 semester 1 tahun ini. Ini dampaknya besar sekali untuk membantu para guru yang sudah lama mengajar di negeri maupun swasta yang belum S1. Ya, akhirnya ya, bisa kita support. Ya, satu hal lagi, kita itu ingin menjadikan kampus ini sebagai pusat pusat pengembangan kebudayaan Melayu Bangka. hmm, Dan itu mimpi saya. Maka saya selalu membuat ya, panggung buat para seniman yang saya hadirkan, silakan di sini. Walaupun kita tidak memiliki program studi ya, budaya, ya, tapi karena saya senang pada kebudayaan, saya juga teman-teman banyak yang berkawan sama para seniman, budayawan. Dan alhamdulillah kampus Unmu ini sekarang ini selalu dijadikan tempat untuk berkumpul. Baik itu dari ya, teman-teman dari provinsi, budayawan, silakan ya, gunakan. Silakan gunakan kampus kita ya untuk pengembangan itu. Dan sekarang sudah terkumpul para seniman-seniman kampus, kemudian pemantun, kemudian ya, juga para teateran anak muda. Silakan kata saya. ya, Dan saya memang ingin ya, mendirikan program pendidikan seni seni panggung. Nah, ada itu ya, program studi dan itu sudah kita siapkan. Dan itu mimpi dalam jangka pendek dan jangka ya, panjang ke depan. Jangka panjang ke depan, mimpi kita itu menjadi kampus yang tidak hanya dikenal di Sumatera, tapi dikenal di Indonesia dan juga di ya, internasional. Alhamdulillah kami sudah punya ya, mahasiswa asing, Pak. ya, Sudah ada dari Pakistan, dari Palestina, dari Yaman. Ya, yang mereka itu kemarin awalnya sama kos 2 tahun, ya, kemudian mereka tertarik dan diizinkan oleh L2 Dikti karena kami berkibar sama UMY. UMY kan banyak tuh kampus-kampus mahasiswa asing. Dan itu kemarin sangat bisa mendongkrak untuk akreditasi kita. Sekarang yang ya, reguler ini bukan hanya sekedar sama kos, ya, ya. Mereka sudah mulai 1 tahun itu mereka belajar bahasa Indonesia dulu, BIPA dulu, baru mereka masuk ke kelas. Dan senangnya mereka juga ikut dalam kebudayaan keseharian kita. Dan karena saya juga ketua Fordas Bangka Belitung, masalah lingkungan, mereka juga bergabung dalam komunitas-komunitas. Disinilah yang membuat saya menjadi apa ya, senang sekali, ya, bahagia sekali. Saya merasakan bahwa ini adalah dakwah kita. Ya. Kami kan punya tagline ya menjadi sarjana berilmu amalia beramal ilmiah. Dan selalu mencerahkan ya. dan itu Pak Bambang. Baik, baik, Pak Fadilah Sabri, mungkin sebagai penutup Bapak bisa membawakan pantun, Pak. Masya Allah, Masya Allah. Baik ya, pantun yang mencerahkan ya. Ya, Eh, bunga selasi tumbuh di taman. Ya, tumbuhlah segar di hari hujan. Terima kasih ya, saya sudah diberikan kesempatan
insya Allah kemajuan dan mencerahkan. Nah, insya Allah. Luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Insinyur Fadilah Sabri, ST, Magister Engineering, UPM, Rektor Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Banyak yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini menjadi sarana pengenalan masyarakat seluruh Indonesia terhadap Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung. Sekali lagi terima kasih, sukses. Sama-sama Wassalamualaikum Pak Bambang. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sukses, wabarakatuh. sukses. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video